agama Islam ini diturunkan Allah melalui Rasul SAW, itu isinya dua. Ya, usuliyah dan furu'iyah. Usuliyah menyangkut akidah, furu'iyah menyangkut masalah syariah. Ada syariat. Jadi kalau syariat itu pekerjaan zahir. Kalau usuliyah itu pekerjaan keyakinan hati. Nah, ini yang pokok ya. Nabi itu mendakwakan Islam itu 13 tahun urusan akidah, Pak. Kan Nabi kan menjalankan tugas sebagai Rasul kan 23 tahun. 13 tahun saja urusan akidah itu. Yang 10 tahunnya sudah masuk ke syariah. Jadi artinya kita mesti kenal dulu ya. Kenali dulu Tuhan kita itu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang kita sembah, gitu ya. Nah, saya ambil contoh kemarin itu. Umpamanya ada orang yang datang ke rumah kita, ya. Dia orang ini ya baru pertama datang ke rumah kita. Sedangkan kita ini mau keluar rumah. Kalau ibu-ibu mau ke pasar, misalnya bapak mau kerja. Nah, ini orang datang ke rumah. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumah sama dia? Nggak mau, Bu ya. Nah, nyerahkan kunci almari kita? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Nggak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Nggak percaya. Ya, belum dikenal. Ya, nggak percaya kita. Nah, kalau begitu percaya dulu apa kenal dulu? Kenal dulu. Baru percaya. Kita ini sama Allah udah percaya sama Allah. Udah kenal belum sama Allah? Katanya kan kenal dulu baru percaya. Kita ini sudah percaya sama Allah, udah kenal sama Allah. Nah, udah kenal. Kalau nggak kenal nggak percaya kita. Cuman mungkin belum sempurna. Baru kenal namanya. Ya. Jadi kalau orang hanya kenal nama tapi nggak kenal esensinya, nggak kenal segala sifatnya, kadang-kadang acuh, Pak. Ya, misalnya namanya Abdurrahman, ya. Kita nggak kenal Abdurrahman itu. Kata orang Abdurrahman, ya dah. Nah, ada di samping kita Abdurrahman itu. Tapi karena nggak kenal kita, udah kita acuhin aja. Nggak paham kita. Nah, tapi kalau kita sudah kenal, rupanya Pak Abdurrahman itu Pak RT rupanya. Pak RT Abdurrahman ini orangnya tegas, ya, bijaksana dia. Ya, kalau dia memimpin warganya sangat bijaksana. Tapi dia tegas. Kalau nyimpang dari aturan dipecatnya dari warga, diusir sama dia. Marah-marah dia. Jadi orang pada takut. Kenapa? Kenal betul sama Pak RT Abdurrahman itu. Nah, begitu satu hari, misal hari Minggu, bapak-bapak, ibu-ibu silakan datang ke masjid, kita mau gotong royong. Nah, siapa yang Pak RT? Berduyun-duyun kita datang ke masjid. Kenapa? Pak RT yang nyuruh, Pak RT yang manggil. RT namanya Abdurrahman. Dia itu sangat tegas. Kalau kita ngebangkang bisa diusirnya, bisa dipecatnya di warga. Akhirnya datang. Kenapa datang? Udah kenal betul siapa Abdurrahman itu. Ini dipanggil hayya 'ala shalah. Datang enggak? Kenapa enggak datang? Enggak kenal siapa yang manggil. As-salatu khairum minan naum. Selimut juga yang ditarik. Nggak tahu siapa yang manggil. Kalau yang tahu, dia tahu yang manggil itu Allah. Siapa itu Allah? Pasti dia datang. Cuman karena dia nggak kenal siapa Allah itu, kata. Nah, makanya acuh saja dia. Nah, makanya perlu mengenal dulu, Pak. Kenali dulu Allah itu. Ya, kalau nggak kenal kita kepada Allah, bagaimana kita menyembahnya? Menyembah Allah, nggak kenal sama Allah. Ujung-ujungnya Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh katanya. Ada dulu Pak, ada jamaah saya
cerita ada buku baru Buya katanya. Bagus bukunya. Apa judulnya? Judul besarnya Di Mana Allah. Ada anak judulnya, apabila Anda telah membaca buku ini, Anda akan tahu Allah itu ada di mana. Lalu saya tanya, kamu sudah baca belum? Sudah Buya. Apa kesimpulannya? Rupanya Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Jadi kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Kebayang saya kayak Mahadewa gitu. Duduk di kursi pakai tongkat gitu. Kalau jam 2 malam turun ke bumi gitu. Lah, nanti sebelum jam 2 malam yang ngatur bumi siapa? Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Bagaimana dengan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun? Gak bisa, Pak. Ya, jangan diyakini, jangan dipakai. Allah duduk di kursi di aras di langit yang ketujuh. Kalau jam 2 malam baru turun. Ujung-ujungnya syirik juga itu, Pak. Menempatkan Allah seperti makhluk. Kalau dia duduk di atas kursi, nah saya ini duduk di kursi, Pak. Mana yang besar kursi dengan badan saya? Besar kursi, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Siapa? Kursinya. Nah ini yang begini-begini ini rusak, Pak. Ngerusak akidah yang begini ini. Ya, jangan diikuti. Ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Coba kita cek kebenarannya. Bapak Ibu datang ke sini, tubuhnya saja apa pakai ruh? Sama ruhnya kan? Nggak mungkin lah tubuhnya ke masjid, ruhnya dalam almari di rumah. Ya, jadi yang menghidupkan tubuh ini siapa? Ruh kita. Ruh itu makhluk. Bapak Ibu punya ruh nggak? Punya. Udah pernah bikin ruh? Nggak kan? Nggak pernah bikin? Nggak pernah beli? Nanam? Nah, kok bisa punya, dari mana dapat? Masya Allah. Dikasih Allah. Kapan dikasihnya? Ini coba direnung, Pak. Ini kayak main-main tapi benaran loh. Ya dah. Punya ruh. Emangnya dapat dari mana? Katanya punya ruh, nanam nggak pernah, bikin nggak pernah, kok bisa punya? Nah, kembalikan Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika aku telah sempurnakan ciptaanku, fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Yang kutiupkan itu ruhku, bukan ruhmu. Ruhku. Ruh siapa itu? Ruh Allah, bukan ruh kamu, bukan. Kamu nggak punya, enggak itu. Disinilah kesalahan dalam akidah, Pak. Ngaku punya, padahal nggak punya. Bapak Ibu melihat pakai apa? Mata. Mata itu melihat apa tidak? Melihat. Betul, mata melihat. Mayat ada mata enggak? Mata mayat melihat enggak? Nah, yang mestinya mata mayat melihat, karena ada matanya. Kalau mata itu melihat, berarti mayat masih bisa melihat, Pak. Karena matanya enggak copot. Kenapa mata mayat sudah tidak melihat lagi? Itu membuktikan bukan mata yang melihat itu. Mata itu cuma casingnya saja. Makanya kalau kita nggak ngelihat, datang ke dokter, yang diperiksanya mata. Kenapa? Itu rumah-rumahnya. Mau kemana, Bu? Mau ke dokter, mata sudah nggak ngelihat. Ya, kenapa nggak ngelihat? Nggak ngerti saya. Tiap buka dompet nggak ada yang kelihatan. Ya nggak berisi. Jadi mata ini bukan nggak melihat, enggak mata ini. Mata ini cuman rumah-rumahnya saja. Yang melihat itu basar. Basar itu sifat siapa? Sifat Allah. Berarti Allah itulah yang melihat. Ngapain ngaku-ngaku?
Yang mendengar bukan telinga. Telinga ini nggak mendengar, enggak. Telinga kita ini, kuping kita ini, apa rumah-rumahnya sama. Rumah-rumahnya. Yang mendengar bukan telinga. Si sama itu. Sama itu sifat siapa? Sifat Allah. Berarti Allah itulah yang punya pendengaran. Kita cek lagi, Pak. Ini warna apa, Bapak Ibu? Hitam. Kata kita kalau kata Allah ini warna apa? Kata kita ini warna hitam. Kira-kira kata Allah itu warna apa, Bu? Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam, dikasih tahu sama Allah. Kalau begitu yang punya ilmu siapa? Allah, bukan kita. Sebelum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita ini hitam apa putih. Buktinya coba tanya sama bayi yang baru lahir. Jabang bayi ini warna apa? Hehehe katanya. Nggak tahu dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan berbagai nama kepada Adam. Nah, setelah dikasih tahu Allah, ini hitam, ini putih, ini kuning, ini biru. Oh, baru tahu kita. Oh, kalau begitu yang punya ilmu Allah, bukan kita, Pak. Cuman di kita ini ngaku tahu, ngaku hebat, ngaku pintar. Disinilah kesalahan dalam berakidah. Nggak punya, ngaku punya. Nah sekarang la ilaha illallah. Buang akuan-akuan itu, kembalikan kepada yang punya. Kembalikan kepada Allah. Nah itu namanya ketika kita sudah paham mana nafi, mana isbat, naiklah tauhid kita kepada tauhid hawas namanya. Nah begitu kita sudah naik ke tauhid hawas, kita pahami lebih jauh lagi. Ternyata kita ini memang nggak punya apa-apa, Pak. Ya, jangan ngaku-ngaku punya. Lahir kita nggak punya apa-apa. Nah, bagaimana kita lahir dulu, nah begitu juga kita mati maunya. Nggak punya apa-apa. Maka yang menyiksa kita kalau mati itu pengakuan kita itulah. Ya, makanya kadang-kadang mohon ampun sama Allah. Berhari-hari nggak mati-mati, kenapa? Masih tersangkut. Nyangkut sama harta, duitnya banyak di bank. Nah, istrinya masih muda pula. Kalau dia mati nikah lagi dia. Hati yang kepikiran sama dia. Alangkah enaknya orang yang baru katanya ngabisin duitnya. Tersangkut atau nyangkut karena anaknya masih jauh. Nah, tersangkut. Nah, bagaimana menghilangkan sangkutan itu? Maka tugas dalam belajar tasawuf itu dua, Pak. Yang pertama mengembalikan pinjaman, yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah, kembalikan pinjaman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang sudah bicara infak, itu duit, harta. Kan kata Allah wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, apa yang Allah beri kepada kita, serahkan lagi. Kepada siapa diserahkan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak? Yang punya. Siapa yang punya? Allah. Maka kembalikan ke Allah. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktu yang sangat terbatas, ya, saya kira dalam rangka mencari Tuhan sudah clear, ya, tinggal kita pahami lebih jauh nanti. Nah, nanti baru kita masuk ke materi-materi selanjutnya. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, ini pengajiannya sekali sebulan. Ya, jadi dimaafkan saja kalau berulang. Kenapa? Karena yang mendengar ini jamaah asar. Kadang-kadang dikasih tahu bulan ini, bulan besok udah lupa lagi. Ya, jadi bapak-bapak yang masih muda-muda, masih ingatannya masih kuat, itu harus bersabar. Kalau diulang, kenapa? Karena banyak kita yang gampang lupanya. Itulah bedanya kita belajar sama yang muda.
Kalau yang muda itu cepat hafal, susah lupa.